Pemirsa, setelah akhirnya memutuskan untuk berdamai dan melalui badai dalam rumah tangganya, pasangan selebriti Lady Nayawan dan Randy Karna tak segan mengumbar kemesraan di publik. Belum lama ini, Lady juga sempat memamerkan kemesraannya dengan Randy di Instastory pribadinya. Pada momen itu, tampak Lady meminta Randy mendekat lalu merangkulnya dengan sebutan suami. Pegang sini dong, sini. Suami saya. Saya tahu ini suami saya. Alih-alih bikin baper, namun rupanya seketika sejumlah netizen berspekulasi bahwa ucapan Lady diduga menyindir wanita yang pernah menjadi selingkuhan sang suami. Pasalnya, wanita tersebut sempat memanggil Randy dengan sebutan suamiku. Saat ditemui awak media, Lady membantah melakukannya sindiran. Ia juga meminta maaf apabila sikap dan ucapannya dirasa telah menyinggung. Lady juga mengatakan hal tersebut hanya sebatas candaan untuk merespons suaminya. Menurutnya, dalam postingan itu tak ada sama sekali unsur meledek atau menyindir pihak manapun. Randy yang menemani Lady saat itu juga mendukung pernyataan sang istri. Sama sekali. Ada. Maaf sekali ya kalau misalnya dibilang ada yang tersindir. Benar-benar bercandaan karena sering ditanyain gitu. Karena sering ditanyain suaminya kayak gitu kan gitu. Terus lagi lewat-lewat itu kan bercanda-bercanda gitu aja. Nggak ada unsur mau ngeledek kayak nyindir atau misalnya mau ngapain siapa gitu, nggak ada. Cuman ya udah ini suami gue gitu kayak bercanda aja. Bercanda suami istri umumnya aja. Tapi kan memang suaminya ya. Iya, bercanda. Ya, setelah rujuk dengan suami, Lady mengaku dirinya tak pernah mengikuti kisah rumah tangga orang lain. Lady justru mengurai dirinya tengah menikmati masa kemesraan bersama Randy, yang juga secara belak-belakan mengaku bucin pada Lady. Akunya bucin. Akunya bucin ke dia. Saya semenjak saya sama Randy sepakat untuk jalani hidup dengan lembaga hidup yang baru, itu sama sekali nggak mengikuti perjalanan hidup siapapun. Maksudnya nggak lagi ngeliatin siapa atau misalnya mau menyindir siapa, itu nggak ada. Kalau di depan sekarang yang dilihat dia mau berubah, ya atas kebaikan kemurahan Tuhan gitu ya, saya bisa dikasih kekuatan untuk ibaratnya membuka lembaran baru, ya saya serahin sama Tuhan aja gitu. Ya dunianya gue ya Lady gitu, dan ya makin sadar lah. Maksudnya kadang kan kita namanya nikah, hubungan suami istri kan egonya banyak, ngalahin ego kan yang susah. Kedua ya harus jaga istri baik-baik, jaga Lady, jaga perasaannya terutama. Pernah diterpa badai rumah tangga yang begitu berat, Randy dan Lady tak menampik jika saat ini keduanya lebih saling menjaga dan membangun komunikasi dengan baik. Namun adakah rasa trauma yang dirasakan Lady setelah kejadian munculnya orang ketiga di kehidupan rumah tangga mereka? Hal apa yang membuat Lady akhirnya bisa berbesar hati menerima Randy kembali? Bagaimana pula tanggapan Randy terkait sikap Lady yang begitu besar hati menerimanya kembali? Yang nemenin gue nanti sampai tua ya Lady gitu loh, yang setia sampai gue maksudnya sampai sekarang. Gue udah buat salah kayak gini, udah buat dia sakit hati segala macam, ya maafin gue Lady. Maksudnya dia bersyukur lah, dia tetap ada di samping gue, hikmahnya banyak. Terus sama dekat sama Tuhan, lakukan yang terbaik buat anak-anak, buat istri, buat Lady, itu sih. Ya perjalanan spiritual sih, jadi maksudnya mungkin aku sebutnya itu ya, perjalanan spiritual, hubungan aku sama Tuhan yang aku di titik dimana aku sebagai manusia merasa sudah hancur, sudah rusak gitu, aku kembali sama Tuhan dan Tuhan pulihkan aku. Itu yang bikin kekuatan itu ya, dan ini dari Tuhan gitu. Di lain tempat, penyanyi Judika belum lama ini juga merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-10 tahun bersama istri tercinta Duma Riris. Melalui akun Instagram pribadinya, Judika sempat mengunggah foto bersama kedua anak dan istrinya. Tak lupa dalam foto tersebut, Judika menyematkan pesan romantis untuk istri tercinta. Happy anniversary istriku tersayang, untuk cinta kita. Semakin lama semakin cinta, 10 tahun dan selamanya. I love you so much. Judika yang ditemui awak media sempat mengurai cerita hari anniversary 10 tahun pernikahan bersama Duma. Kita sebenarnya udah makin makin lama hubungannya, 10 tahun kita anniversary, udah 16 tahun bersama dari pacaran. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu mau yang anniversary-nya tuh yang gimana-gimana, kita cuma mau mensyukuri lah momen-momen kita. Jadi kemarin kita sempat berdoa bersama, merayakan di satu tempat yang menjadi kejutan buat aku karena istriku
nggak bilang kalau dia punya usaha bikin restoran, dan kemarin dibawa ke situ yang aku nggak tahu tiba-tiba udah ada dia bikin restoran untuk usaha lah gitu. Jadi aku kaget tuh, pernah diomongin tapi aku nggak ngeh gitu loh, karena di awalnya dia cuma bilang pengen usaha deh bikin restoran gitu. Tapi berlalu hampir 8 bulan tiba-tiba dibawa pas momen anniversary sama ulang tahunku, kan kita memang nikahnya di tanggal ulang tahun aku, jadi momennya memang bareng-bareng. Jadi dibawa ke restoran itu, aku pikir restoran biasa, ternyata ya itu tempatnya dia juga gitu, dan dia ngasih surprise sama aku itu gitu. Ya, tak hanya diberikan kejutan oleh Duma dibawa ke tempat usaha Duma yang baru, di momen tersebut Judika juga sempat memberi pesan spesial untuk Duma. Video tersebut juga diunggah Judika di media sosial. Terlihat di momen tersebut, Judika dan Duma pun duet bersama. Tetap cerewet, enak deh. Kalau nggak cerewet, aku nggak punya album pertama, nggak punya album kedua, nggak punya album ketiga sampai udah ke-6. Aku cuma bilang aku akan mencintaimu sampai menua, sampai memutih rambutmu, sampai selama-lamanya. Selama nafasku masih berkesan, denganku terus memanggil indah namamu. Takkan pernah hati ini mendua sampai akhir hidup ini. 10 tahun menjalani bahtera rumah tangga bersama Duma diakui Judika pasti ada lika-liku. Judika mengaku dirinya bukanlah tipe suami yang romantis, namun bersama Duma, Judika mengurai kehidupan rumah tangganya bisa saling melengkapi. Lika-likunya sih sebenarnya lebih ke waktu pacaran ya. Pacaran memang kita agak berat ya perjuangannya, karena restu yang lama kita dapat. Tapi setelah itu, setelah nikah ya kita mensyukuri itu dengan selalu saling mensupport, saling mengerti, saling mencintai. Apalagi setelah kita punya anak 2 gitu, jadi kita fokusnya sebenarnya sekarang keluarga. Jadi kita benar-benar ya udah saling kenal, udah saling tergoncang waktu pacaran. Jadi pas nikah kita menikmati aja. Jadi bertengkarnya pasti ada, salah pengertian pasti ada. Tapi udah, memang kita udah janji kita akan sehidup semati bareng terus apapun yang terjadi. Jadi kita selalu berusaha mengecilkan semua masalah gitu. Kalau ada masalah besar kita kecilin, kalau ada masalah yang kecil ya kita hilangin sama sekali gitu. Aku bukan tipe yang romantis, tapi emang aku cinta banget sama dia. Aku banyak hal-hal yang kumimpikan dari dulu, aku nggak bisa capai sendiri, selalu sama dia. Dia tuh kayak otaknya aku gitu. Tak hanya itu, saat ini Judika dan Duma bukan hanya kompak dalam urusan rumah tangga, namun kini Duma rupanya juga mulai menyenangi hobi sang suami, touring motor. Diakui Judika, sang istri dulu sangat takut naik motor, namun lama-lama Duma memberanikan diri dan mau diajak Judika touring. Lantas benarkah saat ini Duma justru jadi ketagihan pergi touring bersama Judika? Dulu Duma takut banget naik motor. Aku akhirnya, karena aku suka trail dan akhirnya sering sendiri, aku pengen ya kalau aku ajak main kerabasan kayaknya terlalu ekstrim gitu, dia nggak mau. Jadi aku touring sama dia kemarin ke Bima, terus ke Lombok, ke Sumbawa Besar. Itu pertama kali kita touring dan kayaknya dia ketagihan. Aku rasa sih kita sangat menikmati aja kebersamaan ini sampai kakek nenek. Kita pengen bareng-bareng terus gitu. Bicara soal touring motor, Darius Sinathrya juga mengurai fakta baru perihal sang istri Donna Agnesia yang juga mulai sering ikut touring bersama dirinya. Darius mengungkap dirinya sukses mengajak Donna untuk bisa healing bersama lewat touring motor. Diketahui saat ini, Darius dan Donna memang punya banyak waktu untuk quality time berdua, mengingat saat ini, Darius dan Donna hanya tinggal bertiga dengan putri bungsunya, Sabrina, sedangkan kedua anak laki-lakinya Lionel dan Diego tengah menempuh pendidikan sepak bola di Perancis. Sebenarnya bertiga sih, yang paling kecil kan masih di sini, Leo sama Diego aja yang pertama, kedua aja di sana. Ya dengan atau tanpa anak-anak dari dulu memang punya kebiasaan untuk selalu ada momen untuk me time dan pacaran berdua ya. Jadi memang kalau dulu
teman-teman mungkin ngikutin mungkin sekitar berapa ya 5-6 tahun lalu kita pernah ditanya nih quality time-nya berdua gimana ya, biasanya kita ngambil yang pendek-pendek misalnya kayak nonton misalnya kalau jam malam ya anak-anak udah mau tidur atau sekedar dinner dan banyak kegiatan lain lah yang bisa dilakukan berdua yang dalam waktu yang singkat dan nggak lama-lama ninggalin rumah. Atau biasanya kita setahun sekali atau 2 kali kita short getaway gitu kan, keluar liburan berdua gitu. Kalau sekarang lebih variasi lagi, selain nonton masih nonton, kita bulan Dona udah bisa motoran, bisa bawa motor sendiri, jadi kadang suka San Morian berdua. Ya, Darius juga mengurai dirinya juga berhasil meracuni sang istri untuk membeli motor. Diketahui Dona yang saat ini juga mulai suka motor, akhirnya membeli sepeda motor pertamanya yang berjenis Matic. Diakui Darius, istrinya memang sangat suportif dalam hal apapun, termasuk tak pernah melarang apapun kegiatan yang dilakoni, termasuk hobi bermotornya. Saya sukses meracuni Dona suka motor. Dona dari awal nggak pernah ngelarang ya apapun kegiatannya, karena memang dari awal nikah komitmennya ya masing-masing boleh berkegiatan asal tahu batasannya, tanpa harus terus jadi masalah gitu. Yang jadi problem kan kalau kita main terus lupa sama tanggung jawab kita, lupa sama orang rumah gitu kan. Jadi karena itu udah jadi komitmen, walaupun mungkin butuh waktu buat beradaptasi dengan ritme yang baru, tapi untungnya smooth aja dan akhirnya kebangun trust di sana. Dan ketika udah ada trust sebenarnya enak gitu. Jadi aku sekarang kalau mau me time motoran gitu ya, udah bukan minta izin gitu. Kita pemberitahuan. Besok aku motoran ya gitu. Jadi nggak butuh jawaban boleh atau enggak gitu. Dan Dona udah tahu, oh ya udah gitu. Dan selama ini puji Tuhan sih selalu aman-aman aja ya, nggak ada kejadian yang aneh-aneh gitu kan. Jadi dia juga percaya, dan karena biasanya kan yang jadi problem itu worry, yang ditinggalin di rumah itu khawatir gitu, ini di perjalanan aman atau enggak gitu ya. Akhirnya kita juga harus belajar untuk ngasih kabar secara berkala gitu kan. Lantas seperti apa Darius menjaga keharmonisan rumah tangganya bersama Dona? Benarkah Darius selalu bisa mengakomodir keinginan sang istri hingga hampir tak pernah ada cekcok dalam rumah tangga? Secara teori banyak lah ya, tapi kan nggak ada satu faktor yang jadi faktor kunci. Jadi memang banyak hal kecil yang harus kita bangun, kita sama-sama kita perjuangkan, dan itu proses panjang yang menurut kami berdua nggak akan pernah berhenti prosesnya, selalu berproses. Kita bertambah usia ya berproses lagi gitu, dan sama-sama belajar terus gitu. Jadi ya harus komitmen dari dua belah pihak, harus punya keinginan yang sama dua-duanya.